Nah, ini bahasa Aramaik ya, ini bukan bahasa Ibrani. Di dalam Matius 1 atau Matai Olaf, ini bacaannya Matai Olaf ya. Kalau dalam bahasa Ibrani Alep, kalau dalam bahasa Arab Alif ya. Di sini disebutkan ketobo, ketobo kalau dalam bahasa Arab itu kitabun ya. Dili dute ini adalah kitab silsilah. De iso namanya iso. Mesiho ya, Mesiho al-Masih. David ya, anaknya David atau Nabi Daud. Davrohom ini kita lihat. Jadi kalau kita melihat di dalam naskah berbahasa Aramaik, maka nama daripada Yesus itu bukanlah Yesus tetapi Iso, de Iso Mesiho. Kalau dalam bahasa Arab namanya Isa ya, itu namanya fonetik korespondensi. Teman-teman tahu nggak, fonetik korespondensi adalah ilmu yang mempelajari tentang pengucapan atau pelafalan kata atau bahasa. Itu saja opening statement dari saya. Mudah-mudahan diskusi ini menjadi sebuah edukasi buat kita semua, baik buat kaum yang beriman maupun buat orang yang di luar Tuhan, yaitu teman-teman Nasrani. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu alam. Bisawab. Apa itu Nandar? Wallahu alam bisawab. Udahlah aja belajar. Masa diskusi sama aku dari zaman Facebook? Rud, di mute dulu. Aku mau ngomong sesuatu. Nah, teman-teman, Rudy Yohanes ini kalau mau tahu, itu rival saya dari zaman Facebook. Jadi saya dulu udah terkenal dari zaman Facebook. Jadi kalau saya sudah famous ya. Jadi kalau saya bikin status itu ya, itu yang komen ribuan. Salah satunya lawan debat saya ini Rudy Yohanes. Jadi saya, Ustadz Edi Prayitno itu satu geng ya. Dulu saya nggak kenal Bang Juma karena mungkin Bang Juma pakai akun yang lain ya, atau mungkin nama lain ya. Nah dulu di nama grupnya itu Pondokan Edi Prayitno. Kayaknya si Rudy ya pasti ingat nih, di grupan Pondokan Edi Prayitno, grup Facebook. Oke, silakan Rud. Kelendar kan, dia terkenal di Facebook, tapi namanya nggak tahu entah nama apa. Yang terkenal itu ini dari dulu namanya Rudy Yohanes terus. Nggak, sekarang udah ganti. Ayo Silakan. Ayo silakan. Lawak gula Sinandar ini memang pelawak. Bagi Oten saya pelawak. Ya, shalom semuanya, selamat malam ya. Sehat selalu kita semua ya, puji Tuhan, haleluya. Ya, hanya di dalam Yesus kita bisa menyerukan haleluya tanpa ada yang ketakutan ya. Pasut orang Kristen kalau diteriakkan tidak ada yang ketakutan. Oke, kawan-kawan, malam ini Sinandar nekat juga masih mengatakan bahwa Yesus itu adalah Nabi Isa. Kemudian dia mengutip dari Bible Syria ya. Yang kita permasalahkan bukan dari Bible ke Bible. Bible Syria, Alkitab Indonesia atau Bible Indonesia itu sama. Memang di sana dikatakan Isa, yang mana latar belakangnya sama. Ya, sama-sama mati di kayu salib, ya, sama-sama di bawah pemerintahan Kaisar Agustus, sama-sama di bawah pemerintahan Pontius Pilatus dan rajanya Herodes, kaisarnya Kaisar Agustus, itu sama. Yang dipermasalahkan adalah Isa dalam ajaran Islam atau Al-Quran dengan Yesus Kristus dalam Bible atau Isa Al-Masih dalam Bible. Itu berbeda. Ya. Itu bukan masalah fonetik atau bahasa, tidak. Bukan masalah teologis juga tidak. Sinandar ini seorang hukum. Dia mengerti apa namanya error in persona. Kalau sampai dia nggak tahu, nggak ngerti lagi, aku tembak nanti tolor-tolornya. Yang error in persona itu nggak bisa dipaksakan untuk menjadi dia adalah. Kecuali yang di dalam Bible sama yang di dalam Bible bahasa Arab, bahasa Indonesia dan bahasa Arab sama. Iya, kita tidak membantah itu. Memang sama. Kawan-kawan mawarnya 11, bantu kalian biar jangan diejek-ejek Sinandar kita. Ya.
Kalau itu sama nggak kita pungkiri. Tapi Isa di dalam Al-Quran dengan Yesus di dalam Bible itu berbeda. Kenapa saya katakan berbeda? Kan sudah saya jelaskan. Yesus itu hidup di zaman Kaisar Agustus. Nabi Isa di dalam Al-Quran atau di dalam iman Islam itu hidupnya di zaman mana? Kaisar Damaskus. Tiga lagi kawan, tiga lagi orang berbeda mawarnya. Jadi itu sudah sangat berbeda Nandar. Tidak bisa kau samakan. Kemudian Yesus itu lahir di Betlehem. Nabi Isa itu lahir di timurnya Baitul Maqdis. Timur Baitul Maqdis itu mana? Arab. Nabi Isa datang itu untuk Bani Israel. Bani Israel yang di mana? Yang di tanah Arab. Kalau yang di Israel namanya Yahudi. Zaman itu tidak disebut Bani lagi. Kali tiga kawan, ayo gas. Udah jauh kita tertinggal. Jadi itu harus kau pahami Nandar. Ya. Di zaman di Arab, orang Israel banyak Bani Israel. Apalagi yang lahir di tanah Mesir, banyak. Harus kau bedakan. Kalau Yahudi dibilang itulah yang di Kanaan atau di Yerusalem itu Yahudi. Negaranya pada saat itu sudah ada. Bukan Bani lagi. Kalau Bani Israel itu apa? Arti Bani apa? Oh, umat, rakyat. Kan begitu yang di perantauan. Jadi Nabi Isa itu memang untuk Bani Israel ya, bukan untuk orang Yahudi. Kenapa Nabi Isa lahir di tanah Arab? Di bawah pemerintahan siapa? Kaisar Damaskus, Raja Damaskus. Dari mana jalannya itu? Kau baca nanti tafsir Ibnu Katsir atas surah 4157. Nanti kita tunjukkan ya datanya. Nah, jadi kawan-kawan, sampai mati pun mereka tidak bisa membuat Yesus itu adalah Isa. Ya. Dan itu bukan hanya perubahan perbedaan nama, enggak. Bukan hanya perbedaan teologis, enggak. Itu sudah error in persona. Yang tidak bisa diganggu gugat lagi, gugur. Mau dibawa kemanapun gugur, bukan itu orangnya. Cuman umat muslim kan sulit mencari Injil. Agar mereka bisa memperkosa Injil yang di dalam Bible, mereka selalu memohon-mohon kepada Kristen biar sama. Memohon-mohon. Maka biar bisa mereka mengutak-atik Bible isinya. Paham ya? Itu yang bisa kusampaikan Nandar. Mari kita gas. Malam kali kita kalah buat siladar 7 kali. Tak pernah kita menang. Sudah. Mulai. Silakan. Ya. Mana? Biar tak berkutik, si Rudi lihat aja Rudi. Pasti jawabannya asumsi lagi nih. Teman-teman lihat nih ya. Si Rudi Yohanes membahas tentang error in persona. Kita buktikan sekarang ya. Ketika kita berbicara error in persona, maka si Rudi Yohanes tidak menunjukkan satu dalil pun. Ya, tidak menunjukkan satu data pun. Tidak menunjukkan satu rujukan manapun. Jadi katanya mahasiswa hukum semester 4 ya kemudian berbicara tentang sesuatu tidak memiliki data yang mumpuni. Mang, terima kasih Mang. Kita lihat teman-teman ya. Saya tunjukkan kepada salah satu tim. Ini adalah salah satu tim penerjemahan Alkitab Indonesia. Namanya adalah Ibu Rita Wahyu ya. Ibu Rita Wahyu teman-teman ya. Saya punya data dari pihak Kristen sendiri. Ibu Rita Wahyu teman-teman boleh cek biografinya. Bahkan saya sebagai seorang muslim harus objektif ya. Tidak ada apologet Kristen di Indonesia ini yang bisa bahasa Ibrani secara mumpuni kecuali Ibu Rita Wahyu. Kalau Bambang Nursena, mohon maaf ya, Bambang Nursena itu hanya pemandu wisata. Kalau disuruh bahasa Ibrani ya itu masih ngeja-ngeja lah. Kita lihat teman-teman ya. Ini dari Ibu Rita Wahyu. Saya akui kredibilitas beliau sebagai orang yang paham bahasa Ibrani. Ini beliau mengatakan, saya berpendapat Yesus Kristus dan Isa Al-Masih adalah sosok pribadi yang, kita lihat ya apa nih, pribadi yang sama. Kena kon, jeder Rudi. Ya, saya nggak mau teriak-teriak deh ya.
Nih kita lihat nih, saya berpendapat Yesus Kristus dan Isa Al-Masih adalah sosok pribadi yang sama. Kalau tokoh yang mengerti bahasa Ibrani, tokoh yang mengerti sejarah Keyahudian, itu mereka punya ilmu dan boleh berpendapat bahwa Isa dan Yesus adalah sosok yang sama. Sedangkan ucapanmu, pendapatmu, kapasitasmu sebagai apa? Ya, sekolah teologi tidak, ya kan? Pendeta bukan. Jadi secara hukum ini batal demi hukum. Apa yang dia nyatakan ini tidak berdasar. Oleh karenanya, teman-teman, untuk menguji tesa atau tesis yang dia gunakan, marilah kita antitesa. Sekarang saya tanya satu pertanyaan sama kamu. Pertama, tolong dijawab, karena ketika kamu lari dari pertanyaan ini, ya, saya pastikan ke depannya atau selanjutnya pasti udah ngalor ngidul. Pertama yang saya tanyakan adalah, siapakah tokoh yang mendukung pernyataanmu kalau Isa dan Yesus adalah sosok yang berbeda? Satu. Kedua, saya tanya sama kamu, Yesus itu sehari-harinya berbahasa apa? Ingat ya, yang pertama, siapakah tokoh di Indonesia maupun di luar negeri yang mengatakan Isa dan Yesus adalah sosok yang berbeda? Yang kedua, Yesus itu sebetulnya sehari-hari berbicara bahasa apa? Dua. Tiga, sebetulnya nama Yesus itu siapa? Kalau saya nandar ke Amerika ya tetap nandar. Ya, saya ke Jamaika ya tetap nandar. Kalaupun ada fonetik korespondensi, mungkin ke Amerika nander, paling kayak gitu. Ya, atau kalau saya ke Itali nondor, tetapi tidak berubah gitu esensinya. Jadi tolong jawab pertanyaan saya, siapakah tokoh yang mendukung pernyataan Anda kalau Yesus dan Isa adalah sosok yang berbeda? Kemudian yang kedua, sehari-hari Yesus berbahasa apa? Ketiga, siapakah nama Yesus yang sebenarnya? Kalau Anda gagal di tahap ini, maka Anda akan gagal di tahap berikutnya. Ingat, dijawab ya teman-teman ya. Kita lihat nih, Rudi Yohanes bisa nggak menjawab pertanyaan saya? Saya ulangi. Kalau saya lupa nanti pertanyaannya, teman-teman diingatkan ya. Pertama, ya, siapakah tokoh baik di Indonesia maupun di luar negeri yang mendukung pernyataan Anda kalau Isa dan Yesus adalah sosok yang berbeda? Kedua, sehari-hari Yesus berbahasa atau ngomong dalam bahasa apa? Harus ada dalilnya. Yang ketiga, sebetulnya Yesus itu nama aslinya siapa sih? Itu saja. Ingat teman-teman ya, kalau dia gagal di dalam menjawab pertanyaan ini, maka akan ngawur untuk selanjutnya. Saya pastikan Rudi Yohanes tidak bisa jawab. Oke, ngomong error in persona segala macam. Jawab pertanyaan saya. Buka mikrofonnya. Udah kebuka itu. Dah. Ayo kawan, semangat kita, masa kita letoy menghadapi nandar ini. Gak ada suara, Rud. Kok nggak ada? Udah ini ya, tes. Gak ada suara. Ada suara? Dah. Kok nggak ada? Ada. Barusan ada. Kok barusan ada? Punyamu itu yang ada trouble itu. Loh, kok aku trouble? Oke, matikan mic-mu. Ya, siap. Timernya. Ya, terpencet. Sabar. Taruh. Aku mau ambil pulpen dulu, Rud. Biar nggak lupa. Taruh ya. Ya, nanti kau jawab dari, jangan kayak kemarin kau curang ya. Kau jawab dari kitabmu dong, jangan kau lari-lari. Ubal-bal sampai. Tapi kita nggak usah keras-keras dulu kawannya, nanti tidak mau orang tuh berdebat. Slow aja, slow. Sejak kapan aku nggak mau? Ayo, sudah. Teman-teman, ini Otter sudah mulai nge-report nih. Tolong di tap layar ya. Ya, ayo tap Yang layar belum kawan. bergabung, digabung. Kasih semawar 2 mawar biar jangan kena buang kita sama itu. Oke, pencet nandar udah. Jadi kawan-kawan, si nandar ini dari tadi aku sudah mengasih apa? Siapa orang tokoh? Wow, iya, saya buat tokoh. Tokohnya bermananya? Mana yang dia terbalik kok malah balik lagi?
Ya. Oke ya. Tokohnya yang pertama bernama Ibnu Katsir. Ibnu Katsir mengatakan begini. Oke. Ku buat ya ini. Ini. Mereka masih belum puas dengan hal tersebut. Akhirnya mereka datang kepada Raja Damaskus. Ya, di masa itu. Jadi menurut Ibnu Katsir bahwa Nabi Isa di dalam Al-Quran hidup di masa Raja Damaskus. Oke. Sekarang kita masuk ke Bible Lukas 1. Pada waktu itu Kaisar Agustus. Jadi sudah berbeda ya Nandar. Antara Kaisar Agustus dengan Raja Damaskus itu sudah berbeda. Sudah. Jadi siapa tokohnya? Pertama Lukas, yang kedua adalah Ibnu Katsir. Paham ya Nandar? Kemudian yang kedua, si Nandar mengatakan dari Rita Wahyu. Wah, ini lucunya saya nih. Kalau kau meyakini Rita Wahyu Nandar, coba kau lihat pernyataan Rita Wahyu, apakah Isa mati disalib atau enggak? Jelas-jelas Rita Wahyu mengatakan Yesus itu mati di kayu salib. Sementara di dalam ajaran Islam, Yesus itu tidak mati di kayu salib. Surah 4157. Kau makan buah simalakama, kau melakukan blunder menggunakan Rita Wahyu. Coba tunjukkan satu tulisan Rita Wahyu yang mengatakan Yesus tidak mati di kayu salib. Yang kedua, tunjukkan bahwa Yesus itu bukanlah Tuhan dari ciptaan catatan Rita Wahyu. Ya, kalau kau menggunakan Rita Wahyu bahwa itu sama. Paham Nandar ya? Nah, kemudian si Nandar berkata begini. Apa nama aslinya Yesus siapa? Bahasanya apa? Bahasa yang digunakan Yesus sehari-hari ada beberapa bahasa. Bahasa Ibrani ya harus kita akui. Yang kedua ada namanya bahasa Yunani. Kalau kita lihat di Markus 7 ayat 26, aku bukakan ya. Tidak usah balik-balikkan apa yang kalian baca aja. Markus 7 ayat 26 dibilang begini. Ya. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Siro-Fenisia. Artinya ayat ini mau menjelaskan bahwa Yesus pernah berjumpa sama seorang wanita Yunani bangsa Siro-Fenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan dari anaknya. Artinya apa? Tak mungkin dia berbahasa Arab, orang dia bangsa Yunani Siro-Fenisia. Sangat besar dia kemungkinan berbahasa Yunani karena nama negaranya disebut dan nama sukunya disebut. Dan Yesus mengerti Nandar. Pahami dulu. Dia mengerti dan menjawab ibu ini, makanya mereka pergi ya. Daerah Tirus, kejadiannya itu di daerah Tirus. Oke. Kemudian apa lagi kau bilang? Rita Wahyu mengatakan saya berpendapat. Ya sah-sah saja. Itu pendapat dia. Tapi kau belum pernah menunjukkan dari catatan otentik Kristen yang dipercayai oleh Kristen yang mengatakan bahwa Yesus adalah Nabi Isa itu sama. Gak akan pernah kamu temukan. Rita Wahyu itu siapa? Orang yang lahir abad ke-19. Paham gak kau Nandar? Abad ke-20. Coba carikan saya satu. Tapi yang saya tunjukkan tadi jelas. Orang yang lahir abad pertama yakni Lukas. Dan orang yang lahir abadnya ke berapa itu? 9, yakni Ibnu Katsir. Yang tua-tua aku bawakan. Tidak ada mengatakan Yesus itu adalah Isa, nggak ada itu. Ibnu Katsir nggak mau. Kemudian apalagi? Kita buka surah 19 ayat 16. Kita mainkan dulu dari Al-Quranmu ini Nanda. Ya. Dikatakan di situ begini, dan ceritakanlah kisah Maryam di dalam Al-Quran, yaitu ketika ia menjauhkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur. Sebelah timur mana? Dia sedang berada di Mihram, di rumah Zakaria. Zakaria itu berada di mana? Yerusalem. Sebelah timur Yerusalem mana? Arab. Terima kasih. Waktu habis. Ini sudah pasti ngawur ke berikutnya ini pasti ngawur ini. Gak ada data guys. Kok nggak ada data? Tadi bukan data yang kasih ke Nukasir. Gak ada data. Kok nggak ada Nukasir nggak data itu? Ini waktu sudah selesai. Belum mau dipencet kan?
Iya, jangan Tadi kau tantrum. juga sebelum waktu dipencet kau bicara. Dah. Oke, silakan. Jadi kalau saya minta tokoh, maka jangan menggunakan Bible, ya kan? Karena Bible nggak, ini nih, Rudi, gua kasih tahu ya. Gua berbicara tokoh di Indonesia pakai Lukas. Gua berbicara tokoh di Indonesia, lu pakai Ibnu Katsir. Saking tidak bisa menjawabnya. Ini tokohnya Lukas, Nandar. Brother, kamu percaya dengan Lukas? Nih gua kasih tahu nih. Injil menurut Markus, ya. Pengarang sesungguhnya dari Injil ini seperti juga dengan pengarang kuno lainnya, pengarang ketiga Injil lainnya tidak kita ketahui. Jadi bagaimana kau jadikan Lukas sebagai tokoh yang mendukung pernyataan Anda? Satu, jadi Rudi Yohanes tidak menjawab berdasarkan data. Nah, kau mengatakan dengan tafsir Ibnu Katsir. Tafsir Ibnu Katsir tidak bisa menjadikan rujukan sahih bahwa Nabi Isa di zaman Raja Damaskus. Makanya tunjukkan hadisnya. Karena begini, tafsir Ibnu Katsir itu ketika Ibnu Katsir menyampaikan suatu riwayat itu sebagai hajanah, bukan sebagai rujukan pasti ya. Itu karena tafsir itu ada tafsir mutlak, ada tafsir relatif. Itu yang harus kau tahu. Satu. Yang kedua, teman-teman, saya tanya, Yesus berbahasa apa? Rudi Yohanes lagi-lagi cuma berasumsi. Saya tunjukkan. Kalau saya by data ya, biar Rudi Yohanes dan kawan-kawan paham, kalau Yesus itu sehari-harinya berbahasa nih, kita lihat nih, ya. Nih saya tunjukkan. Yesus itu nggak pernah berbahasa Yunani. Ini teman-teman, ini dari Alkitab Sabda ya. Ini Alkitab Sabda nih. Alkitab Sabda itu yayasan ya, yayasan resmi yang tercatat dan terdaftar di Kemenkumham. Di sini dikatakan teman-teman ya, Yesus berbicara dalam bahasa apa? Coba kita lihat nih teman-teman. Teman-teman bisa Google sendirilah. Sekarang ada Meta AI. Bahasa yang dipakai di Palestina pada saat itu adalah bahasa Aram. Kemudian Rudi mengatakan, Nandar, ada seorang wanita Yunani, mau dari bangsa manapun, bahasa yang biasa dipakai di Palestina pada saat itu adalah bahasa Aram. Mau dia orang Papua, mau dia orang Sunda, mau dia orang Jawa, kalau pergi pada zaman itu, maka dia berbahasa Aram. Ini loh data. Ini yayasan resmi, ya, yang bisa dipertanggungjawabkan apa yang dia tulis, apa yang dia nyatakan nih. Bahasa yang dipakai di Palestina pada saat itu adalah bahasa Aram, bukan bahasa Yunani. Yesus seumur-umur tidak ngerti dan tidak bisa berbahasa Yunani. Tunjukkan kalau Yesus pernah ngomong bahasa Yunani. Kalau Yesus itu bahasa sehari-harinya adalah bahasa Aramaik. Sedangkan bahasa liturgi adalah bahasa Ibrani. Jadi Yesus hanya menguasai dua bahasa, Ibrani dan Aramaik, tanpa Yunani ya. Nah, teman-teman, saya tunjukkan kepada teman-teman di dalam ini ya. Tadi pernyataan Ibu Rita Wahyu sangat jelas nih. Saya berpendapat Yesus Kristus adalah Al-Masih Putra Maryam ya. Jadi itu berdasarkan data. Terus data yang kedua, Rudi, ini adalah sebuah buku. Was the New Testament really written in Greek? Ternyata dipermasalahkan karena Yesus itu sebetulnya berbahasa Aramaik. Kenapa? Bible-nya Perjanjian Baru dalam bahasa Yunani. Saya tunjukkan di dalam Alkitabmu sekarang, ya. Saya tunjukkan di dalam Alkitabmu sekarang. Jadi tolong ya, jangan ngawur, harus pakai data. Ditanya Yesus berbahasa apa sehari-harinya, kau sudah 50 tahun menjadi Kristen gak ngerti. Malah bilang Ibrani dan Yunani. Yesus sehari-hari berbahasa Aramaik. Yang ketiga, siapakah nama Yesus sebenarnya? Jadi Yesus itu nama pagan. Kalau dalam bahasa Ibraninya Yesus itu ini kuda. Ini saya tunjukkan kepada Rudi Yohanes ya. Nah, kita lihat teman-teman ya. Matius 1 ayat 1. Matius 1 ayat 1. Nah, kalau saya salah silakan dikoreksi. Rud, ternyata namanya bukan Yesus, Iso. Nih, kita lihat nih. Inilah silsilah ini nih. Biblos Genesios Iso namanya. Kok bisa jadi Yesus? Ini Yesus berasal dari bahasa apa?
Nah, kalau kita lihat di dalam ini ya, nih, Rudi lihat nih, Iso bukan Yesus. Jadi tolong saya tidak merubah pertanyaan saya, tolong jawab pertanyaan saya yang tiga hal itu. Habis, Der. Oke lah, agak kutingkatkan dulu dikit ya. Kutingkatkan dulu dikit. Oke. Panas dia, sudah mulai panas dia. Tunjukkan pakai Ya, data. kutingkatkan dikit. Iya, Pak. tunjukkan. Bingung. Nah, pencet Anda. Gelisah. Kok geli? Enteng melawan kau itu enteng. Udah pakai data. Error impersonal aja kok nggak tahu. Oke, ya ini kawan. Nandar kalau berdiskusi itu nggak pernah jujur, selalu bohong. Ya, dia selalu mengutip di awal. Apa dibuat sini? Bahasa yang dipakai di Palestina pada saat itu bahasa Aram, ya, atau bahasa Ibrani sekarang lah. Logat Siro Kasdim setelah penawanan Bible bla 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 mengganti bahasa Ibrani asli. Meskipun selanjutnya bahasa Ibrani menjadi bahasa dokumen-dokumen rohani. Adalah masuk akal untuk percaya bahwa Yesus berbahasa Aram sebab rakyat tidak mengerti kalau dia berbicara bahasa lain. Umumnya dipercaya bahwa Matius ditulis dalam bahasa Aram dan ketiga Injil dalam bahasa Yunani. Bahasa perdagangan dan kesusastraan pada masa itu adalah Yunani. Buktinya kau mengatakan namanya Yesus. Itu Yesus itu dari bahasa apa? Bahasa Aram. Kitab yang kau tunjukkan tadi kan bahasa Yunani. Itulah itulah lucunya si Nandar ini. Gak ngerti dia bahasa Yunani pada masa itu ada. Aduh. Sekarang kawan, dia membantah. Apa yang dibantahnya Ibnu Katsir? Lucu, kafir kau sudah membantah Ibnu Katsir. Karena Ibnu Katsir itu menafsir belum satu, bahkan negara Arab pun tidak berani mengacaukan seperti yang kau ucapkan. Apa ucapan Ibnu Katsir tidak benar? Sekarang kau baca lagi surah 19 ayat 16. Dia pergi ke timur Baitul Maqdis. Timur Baitul Maqdis itu Arab. Pahami dulu, kau nggak tahu peta. Kalau Bethlehem itu selatan. Nah, kemudian kau bilang Markus, yang kau petik tadi kan Injil Markus. Ketiga Injil katanya. Sementara Injil sinoptik ada 4. Yang kubuka itu bukan Markus tadi, Lukas. Gimana sih kau nih? Injil ada 4, kalau tidak Lukas ya berarti yang 3 ini. Kalau mau menurut fakta misalnya kita di persidangan, kan ada 4 Injil. Yang kau ambil tadi Markus. Lari kok ke yang ku kasih ayat. Kan lucu kok Nandar ya. Kaisar pada masa itu adalah Kaisar Agustus. Dan pada masa itu mereka di bawah pemerintahan Pontius Pilatus orang Romawi. Bagaimana Yesus bisa berkomunikasi dengan mereka kalau dia tidak tahu bahasa Romawi? Kok kira Yesus itu oon? Yesus itu cerdas. Semua bahasa dia tahu. Nah, kemudian apa lagi? Wah, sudah kujawab semua ini. Oh, mana pernyataan dari Indonesia? Ustadz Somad aja tidak pernah mengatakan itu Isa disalib. Makanya aku tidak kau jawab tadi. Mana pernyataan Rita Wahyu yang mengatakan Yesus itu tidak disalib agar dia menjadi Isa? Itu kan blunder sama kau, Nandar. Kalau kau bilang Rita Wahyu pendapatnya kau ambil, maka Rita Wahyu mengatakan Yesus disalib. Kenapa kau tentang Yesus disalib, Isa disalib? Artinya kau tidak bisa menggunakan dalil Rita Wahyu untuk memperkuat dalilmu, pembuktianmu. Makanya aku bilang error impersonal. Sementara aku ambil ini loh. Tidak percaya dia sama Ibnu Katsir kawan, ngeri kawan. Mereka ini begitu. Kalau nanti kita buka hadis, mereka nggak bisa jawab. Ini kan hadis karangan. Untung nggak kita membilang. Coba saya yang bilang. Kok kau percaya sama hadis? Oh, di penjara kau kawan. Kok kau percaya sama tafsir Ibnu Katsir pembohong, di penjara kau kawan. Untung mereka yang bilang. Jadi dalil mereka sampai detik ini tidak ada yang bisa mengatakan Yesus di dalam Bible sama dengan Isa di dalam Al-Quran. Wah, Yesus tidak mungkin berbahasa Yunani, diambilnya namanya Yesus. Itu kan bahasa Yunani. Kan lawak. Kecuali kau bilang namanya Yeshua Hamashiach, bahasa itu nama Ibrani.
Ini diambilnya, dikutipnya bahasa Yunani. Terus bilangnya sudah bisa bahasa Yunani. Kan lawak kawan. Ya. Jadi kawan-kawan, perdiskusian dengan mereka ini penuh kelawak-lawaan. Habis ini lawak-lawak lagi nih. Kubuka nanti dalil lagi. Dalilnya aku nggak lari dari Quran. Quran pun nanti dibantahnya itu. Yang tadi itu kan Al-Quran di tafsirnya. Ibnu Katsir menafsir. Dan itu yang Isa tidak disalib. Terus dia percaya dengan Rita Wahyu. Rita Wahyu bilang Yesus disalib. Berarti Isa disalib dong. Kalau kau memakai dalil itu. Paham Nadar? Silakan. Terima kasih. Gak ada dalil. Kok nggak ada dalil? Jangan gue tunjukkan tantrum ini, gue tunjukkan itu. Yang tantrum siapa? Oke, kita mulai lagi ya. Jadi tolong jujurlah terhadap diri sendiri ya teman-teman ya. Nih gua tunjukkan, data itu bukan hanya satu kalau saya. Ya teman-teman lihat ini ya. Nih teman-teman ya. Ini dari sumber kekristenan sendiri loh. Di universitas teologi, sekolah tinggi teologi itu dibahas perihal ini. Karena Rudi bukan, dia jurusannya jurusan teknik, ya teknik sipil. Jadi apa namanya itu salah kaprah gitu, bahas Bible itu dia nggak punya kapasitas, tapi nggak apa-apa lah, kita tunjukkan teman-teman ya. Ini nih bahasa yang dipakai Tuhan Yesus, saya nggak menyebut Tuhan ya, Tuhan Yesus di dalam kitab Injil, khususnya Injil Markus tercatat beberapa perkataan asli Tuhan Yesus dalam bahasa Aram yang diberi terjemahan dalam bahasa Yunani. Jadi sebetulnya Yesus itu nggak pernah berbahasa Yunani. Saya sudah katakan di awal kalau Yesus itu bahasa asli yang digunakan sehari-hari bahasa Aramaik, adapun bahasa liturgi, bahasa ibadah adalah bahasa Ibrani. Ya, tunjukkan kepada saya di dalam Bible-mu kalau Yesus ngomong bahasa Yunani. Kalau cuma oh ini ketemu perempuan Yunani dan segala macam, itu bukan fakta, tetapi itu asumsi. Nah, contoh saya buktikan kepada Anda kalau Yesus berbahasa Ibrani, itu ada. Ya, dua bahasa yang digunakan Yesus, Ibrani dan Aramaik. Nih, contoh. Kita lihat teman-teman, Kisah Para Rasul 14. Mohon maaf, ini Kisah Para Rasul berapa nih? Kisah Para Rasul 26 nomor 14. Kami rebah ke tanah dan aku mendengar suatu suara yang mengatakan kepadaku dalam bahasa Ibrani, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Sukar bagimu menendang ke tanah galah rangsang. Ternyata Yesus itu berbahasa Ibrani. Tunjukkan kepada saya satu fakta kalau Yesus berbahasa Yunani. Punya telinga itu untuk mendengar lae. Dalam Injil Matius itu bahasa aslinya bahasa Aramaik loh. Makanya kita lihat teman-teman ya. Coba kamu buka Rudi. Saya bukan mengatakan Yesus nih, coba. Ya, ini dalam bahasa Inggrisnya The Book of the Genealogy of Jesus. Dalam bahasa Yunaninya Biblos Genesios. Coba lihat ini, nanti salah dengar lagi. Ini lo lihat, jangan panik. Ternyata kalau nama itu tidak berubah, sini lihat brother, nanti salah lagi. Coba Anda lihat, Anda kan nggak bisa baca Yunani. Saya bukakan yang bubble hub-nya. Ternyata namanya Iso, ya. Kenapa Iso jadi Yesus? Ini loh Iso. Nah, kita lihat sekarang dalam bahasa Yunaninya. Rekam baik-baik ya. Rekam baik-baik, bener nggak bacaan saya? Kita lihat teman-teman ya. Matius 1 ayat 1. Ini terjemahan yang salah kaprah. Inilah silsilah Yesus Kristus. Dalam bahasa Yunaninya Biblos Genesios Iso. Sama dengan Aramaik. Ini loh. Nah ini. Nih coba kau lihat nih. Makanya pendetamu nggak ada yang berani Rud. Karena terjemahan semua. Saya mah belajar Aramaik, belajar ya kan. Ibrani belajar. Bukan ahli ya, tapi saya minimal belajar. Ketobo, inilah kitab. Dili, Dute, kitab silsilah. De Iso. Nih, De Iso, Mesiho, Breh, da David, Breh, da Abraham. Loh, orang Kristen nama Yesus aja diselewengkan loh. Harusnya orang Kristen itu bilangnya Tuhan Iso, bukan Tuhan Yesus. Karena Yesus sehari-hari berbahasa Aramaik. Ini Yesus berasal dari mana? Saya tanya sama Anda. Yesus ini awal mula jadi Yesus itu bagaimana ceritanya? Saya tanya kepada Anda,
adakah tokoh orang Indonesia yang mendukung narasi Anda kalau Yesus dan Isa adalah sosok yang berbeda? Sudah saya katakan di awal, Yesus dan Isa adalah sosok yang sama, cuma perspektifnya berbeda. Perspektif kami dia bukan Tuhan, perspektif kami dia tidak disalib. Yang kita bicarakan ini sosoknya loh. Bagaimana Anda paham? Dalam bahasa Aramaik iso, dalam bahasa Yunaninya nih, Matius 1 ayat 1, iso. Yesus berasal dari mana? Coba saya tanya. Kok bisa nama orang diganti jadi Yesus? Jangan-jangan ini terkait ini Yesus, ya, Zeus, dewa Zeus. Jangan-jangan dewa matahari itu. Ya, makanya akan diusir. Matius 7 ayat ke-21. Banyak orang yang memanggil aku Tuhan Yesus. Kata Yesus, siapa Yesus? Jangan-jangan tukang cilok. Saya mah iso. Kok dipanggil Yesus? Pelajari fonetik korespondensi. Habis. Pasti. Siapa Yesus? Siapa Yesus? Kasihan lu. Gak bisa jawab. Gak bisa jawab. Kok nggak bisa jawab? Enteng melawan kau tuh Nandar, kok hilang? Coba jawab. Itu Yesus dari mana itu? Yesus dari mana itu? Pencet. Terima. Ya, terima. Ya, terima. Oke. Jadi kawan-kawan, si Nandar inilah yang ku bilang, maaf ya Nandar, kau nggak ada perkembangan pikiran. Kalau dibilang on dungu benar. Dia bilang Yesus tidak bisa bahasa Yunani. Kemudian dia ambil Matius 1 dan dia bacakan bahasa Yunani. Kelawak kawan. Terus dia bilang, wah itu tidak ditulis Matius dalam bahasa Yunani. Ternyata yang dibacanya bahasa Yunani. Coba kalian pikir baik-baik kawan. Dia bilang asal kata nama Yesus dari bahasa Yunani. Kan lawak. Sementara dia bilang Yesus tidak pernah berbahasa Yunani. Bahasa perdangan waktu itu adalah bahasa Yunani. Sudah kau buka dari yang kau bilang tadi. Sabda. Aku hanya ngambil dari sabda yang kau bilang Nandar. Lah terus letak kebenaran kau di mana? Nol, nggak ada. Pembuktian di pengadilan dia. Ada nggak larangan untuk menghujat sembahan orang lain? Ada. Jangan kau menghina. Jangan menghina, artinya jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Itu sudah. Itu betul-betul membalas kejahatan juga, beda. apa-apa. Menghujat, jangan kau hujat Tuhannya orang lain, itu ada nggak larangannya? Ya nggak ada. Yang ada ya jangan balas kejahatan dengan kejahatan, itu aja. Ya itu Dan beda itu. kasihlah musuhmu, itu aja dia. Kemudian itu. Saya tanya lagi. Kita lagi surat Maryam itu, Maryam ya. Isa kenapa nggak Surah pernah Maryam. dengung-dengungkan ya sama kalian? Padahal Isa itu lebih mulia dari nabi-nabi lain. Coba tunjukkan di mana Nabi Isa lebih mulia dari nabi-nabi lain. Tunjukkan dalilnya. Bukan, tunjukkan, saya dengar kata-kata dari siapa ya, nabi dari Ustaz siapa? Ya, itu kurang yang tahu. dimaksud Saya itu hanya mendengar. Berarti itu dengar-dengar. Yang terkemuka di dunia dan di akhirat, itu yang dia maksud mungkin. Itu. Nabi iya. Musa juga wajihan. Nabi Musa juga wajihan. Nabi Ibrahim adalah manusia yang memiliki gelar kekasih Allah. Nabi Muhammad Nabi bahkan Isa memiliki kan banyak dari gelar dari Allah. itu Uni. Nabi Isa kan dari apa? Kalimatullah atau Ruh Allah. Nabi Musa bergelar apa? Kalimullah. Nabi Ibrahim bergelar apa? Khalilullah. Apa masalah? Nabi Muhammad memiliki banyak gelar. Bahkan Nabi Muhammad Ya, dia adalah lahir dari rahmatan lil alamin. kata Allah. Coba. Dari lahir dia dari Kalimatullah Tidak atau begitu. Ruh Allah. Maaf. Itu maksud saya. Tidak ada kami memahami seperti itu. Maksud Allah itu maksud bahwa Nabi Isa adalah kalimatullah, dia diciptakan karena Allah berkata kun. Jadi tidak ada yang seperti Kak Karolin, itu beda. Itu tuh kakak mencampurkan paradigma Kristen dengan paradigma Islam itu. Saya bacakan ya Kakak Karolin ya. Ya, oke. Dalil membantah bahwa kami harusnya memuliakan Nabi Isa, dan kami bahkan Nabi Muhammad pun tidak boleh dibandingkan dengan nabi lain. Bahwa kami diajarkan la nufarriqu baina ahadim mir rasul. La nufarriqu baina ahadim mir rasul. Nah, ini dia. Saya bacakan terjemahannya Kak Karolin ya, supaya Kak Karolin paham bahwa kami tidak boleh membanding-bandingkan seperti bagaimana Yahudi meninggikan satu nabi, merendahkan nabi lain. No. Rasulullah beriman kepada apa yang diwahyukan kepadanya dari Tuhannya, dan demikian pula orang-orang yang beriman.
Masing-masing dari mereka beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Kami tidak membeda-bedakan di antara sebagian rasulnya dengan yang lain. Dan mereka berkata, kami mendengar, kami taat, kami mohon ampunanmu ya Tuhan kami, dan kepadamulah kami kembali. Padamulah kembali segala perjalanan. Artinya la nufarriqu baina ahadim mir rasul adalah dalil bantahan bahwa Nabi Isa lebih mulia daripada nabi lainnya. Kalau nama yang paling disebut di Al-Qur'an Musa. Jadi kalau kita pakai Nabi Musa tidak seperti Nabi Isa. Nabi Musa bahkan mendengarkan suara Allah langsung. Hebat Nabi Musa. Nabi Ibrahim bergerak kekasih Allah, Khalilullah. Hebat Nabi Yahya, bahkan hampir sama dengan Nabi Isa alaihissalam, tidak tersentuh oleh setan. Jadi kalau kita bicara tentang Nabi, mereka memiliki keutamaan yang masing-masing sesuai dengan kebutuhan mereka, sesuai dengan sifat dan karakter mereka. Nabi Ayub, Nabi yang paling tersabar. Nabi Sulaiman, Nabi terkaya. Jadi mereka memiliki sebagai pembelajaran bagi kami. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi tersabar. Jadi kami punya seperti itu. Tapi kami tidak jahat. Yang jahat itu Kak, jahat itu adalah ketika Anda punya anak 7, ketika Allah utus mereka semua menjadi nabi, lalu dibanding-bandingkan nabi ini lebih hebat. Itu terjadi pada zaman Rasulullah. Ketika orang-orang Yahudi lebih memuliakan Musa, lalu ada sahabat yang marah, lalu mereka sahabat memuliakan Nabi Muhammad dibanding Nabi Musa. Nabi Muhammad tak suka. Apa kata Nabi Muhammad? Jangan dibandingkan dengan Nabi Musa. Kenapa? Aku tidak tahu ketika aku membuka mata pertama kali aku sudah melihat Musa sedang memegang aras. Bahkan Nabi Muhammad mengindikasikan bahwa menurut pengacara. Nah, saya boleh ini. Coba perhatikan, gak jujur kamu tuh kalau baca terlalu emosi. Adalah masuk akal untuk percaya kalau Yesus berbahasa Aram bukan Yunani. Sebab rakyat tidak mengerti kalau dia berbicara dalam bahasa lain. Jeder. Oh. Nah, sedangkan bahasa Yunani itu baru ada nih, perhatikan nih. Nih, baca yang benar ya. Nih, Rudi. Ini bahasa penjajah Romawi, Roman Empire. Perjanjian baru ditulis dalam bentuk bahasa Yunani yang merupakan bahasa umum di Mediterania Timur pada penaklukan Alexander Agung 335 sampai 323 sebelum Masehi. Ini evolusi bahasa Yunani Byzantium. Tuh, kapok kan? Nah, jadi kalau kita melihat datanya ini sudah sangat jelas loh. Yesus itu nggak bisa berbahasa lain selain bahasa Ibrani dan Aramaik. Makanya saya minta, kalau Yesus berbahasa Ibrani ada datanya. Kalau Yesus berbahasa Aramaik ada tuh, Efata. Kamu tahu nggak ketika Yesus menyembuhkan orang buta pakai bahasa apa dia? Efata. Kamu tahu nggak Efata itu artinya apa? Terbukalah. Makanya Efata dalam bahasa Qur'annya Al-Fatihah, Fatahah dalam bahasa Arab, Epata dalam bahasa Aramaik. Kristen nggak pernah sampai di titik ini untuk belajar kitabnya. Kemudian, Rudi, Matius 1 ayat ke-1 bukan Yesus. Saya sudah ngomong berapa kali bukan Yesus, masih ngomong Yesus. Aduh, Rudi. Nih, Rudi, ini saya bacakan, tolong dipahami dan dimengerti ya. Nih. Ini kan dalam bahasa terjemahannya. Kau bilang dari bahasa Inggris. Sejak kapan Yesus ngomong bahasa Inggris, Rud? Dalam bahasa Yunaninya Biblos Genesios Iso. Iso bukan Yesus. Iso. Kalau kamu nggak bisa bahasa Yunani, ya nggak bisa baca. Aku bantu di Bible Hub-nya nih. Bible Hub-nya ya. Perhatikan, Rud. Matius 1 ayat 1 Biblos. Ini nih. Coba, aduh gimana bisa paham? Lu cari pertanyaan, makanya didengerin biar paham.
Biblos, Rud, lihat Rud. Biblos Genesios ya. Nih. Biblos Genesios Iso ini tuh. Iso. Kenapa jadi Yesus? Ini loh, Iso. Rekam ucapan saya. Kalau saya salah, silahkan buat video reaksi. Kenapa orang Ibrani tidak pernah menyebut Yesus? Itu penistaan. Saya tunjukkan. Itu penistaan, Rud. Nih, saya tunjukkan ke Rudi nih. Rudi mah nggak percayaan sih. Saya ngobrol dengan orang Ibrani aja. Atayahol, atayodea Yesus. Hah? Yesus? Ini saya tunjukkan. Karena Yesus itu, Rud. Mohon maaf. Saya hanya menunjukkan data ya. Mohon maaf ya. Nih, Rud. Kenapa orang Ibrani tidak membanggai nama Yesus? Mohon maaf nih, teman-teman lihat nih ya. Ini bahasa Indonesianya ini kuda, dalam bahasa Ibraninya, dengarkan baik-baik. Yesus. Jadi ini kuda dalam bahasa Ibraninya apa teman-teman? Yesus. Yesus, makanya nggak boleh. Jadi mohon maaf ya, memang orang Nasrani dan orang Yahudi itu sengaja memperolok-olok Yesus. Jadi Yesus dalam bahasa Ibrani itu ini kuda. Nih, saya nggak nista loh. Silakan Anda cari sendiri nih. Ini kuda dalam bahasa Ibraninya. Yesus. Nah, ini kuda. dalam bahasa Ibraninya. Yesus. Tuh, makanya nggak boleh pakai nama Yesus. Makanya saya tanya, nama asli daripada Yesus atau ibundanya Yesus ketika Yesus dilahirkan itu manggilnya apa? Yesus atau Iso? Jeder kan? bingung memikirkannya. Bingung tuh memikirnya. Sampai pucat, Rudi. Untung bukan tektokan. Kalau tektokan habis lah Rud. Untung kamu baik loh. Kalau si Edi saya terbubukin kamu. Makanya belajarlah Ibrani, Aramaik biar nggak kalah debat. Nah, bingung kan? Masih bingung tuh. Dia jari-jari data dulu tuh. Kalau saya sudah standby dari tadi. Kita janji dulu. Jangan pakai musik Nadar, jangan pakai musik. Enggak, ini enggak kena. Itu dikena nanti. Sebentar. Aku udah bingung, makanya belajarlah, Rud. Sabar Sudah kau, tunggu dulu. Sudah saya bilang, tidak ada debater sebentar. Kristen yang sanggup mengalahkan saya. Tidak ada. Ya, sabar. Gak ada, kau centeng yo sebentar aja Loh, ya, kalau sebentar enteng, ya. kenapa kau masih cari? 5 menit gak? Ya sebentar. 5 menit gak cukup untuk mencari data. Kasihan aku. 5 menit tidak cukup untuk mencari data. Masih bingung. Kalau saya mah, kamu framing kemanapun saya mas santai. Nah, karena otaknya di sini, ilmunya di sini, bukan di Google. Sudah saya bilang tidak ada debater Kristen yang sanggup mengalahkan saya. Ya, saya nggak ahli Ibrani, saya nggak ahli Yunani, tapi bisa kok fakta dilihat. Saya ngobrol dengan orang Israel, ya kan? Saya bisa baca, ya Kristen terjemahan saja. Katanya Yesus dari bahasa Inggris. Sejak kapan Yesus ngomong bahasa Inggris? Sebentar. Bingung dia. Sabar dong. Aduh, ya udah, saya tunggu 12 jam saya tunggu. Aduh, kasihan aku gak tega, Rud. Apalagi tektokan. Bubuk kamu, Edi saja kabur. Matikan, sudah dapat aku, tenang. Oke, Nandar. Ya, pertama aku mau mengatakan sama kau, memang kau manusia paling on kok. Kan sudah aku bilang, memang bukan Yesus. Yesus itu kan ditranslate orang Inggris. Sejak kapan nih Yesus berbahasa orang Inggris? Memang enggak orang Inggris. Sama dengan kau, sejak kapan Isa? SOS kok jadi Isa? Nah, terus kau bilang dia nggak bisa berbahasa Yunani. Buktinya yang kau kutip tadi itu kan bahasa Yunani. Kau pun tidak ngerti apa dalil kau. Sekarang kubukakan ini. Yohanes 19. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu sebab di tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota. Dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa apa, Nandar? Ibrani. Bahasa apa, Nandar? Latin. Bahasa apa, Nandar? Yunani. Paham nggak kau? Bahwa di situ sudah ada terdapat 3 bahasa. Bahasa Ibrani, Latin, Yunani.
Kau pakai dalil itu ya, kalau aku dari kitab suci aja sudah mengatakan ini kitab tertua daripada sabda yang kau bilang tadi, Nandar. Bahasa Aram betul, tapi dibuat di situ bahasa Ibrani. Alkitab mengatakan itu, Nandar. Lah kau Isa bahasa apa Isa? Kau kerat kupingku kalau dapat kau tentukan Isa berbahasa apa. Seperti ini ditulis loh. Bahasa Arab. Makanya Allah SWT menyampaikan kepada Nabi Muhammad pakai bahasa Arab. Kalau Allah SWT kalian bukan umat terjemahan, sudah pasti ucapan Isa itu dibuat dalam bahasa Aram. Kalau benar-benar Isa itu orang Aram, ikan indah. Isa itu orang Arab. Sudah saya buktikan. Kau baca sudah ku bilang tafsir Ibnu Katsir. Jangankan Ibnu Katsir. Kau baca surah Maryam mulai dari ayat 10 sampai 16. Saat itu Maryam itu ada di Baitul Maqdis. Dari mana kita tahu dia berada di rumah Zakaria? Zakaria itu di mana? Mihrab. Mihrab itu ada di mana? Bait Allah. Maka dibilang ke timurnya itu Arab. Pahami dulu timurnya Yerusalem itu Arab. Sudah itu dia hidup di zaman Kaisar siapa? Kan sudah dijelaskan Raja Damaskus. Makanya kau cari di googling kau aja. Kau kan suka googling. Tadi kan kau bawa googling. Aku bawa dari kitab suciku. Gak mau aku googling. Kau cari googling, Nandar. Tahun berapa Raja Damaskus menguasai Palestina? Kita googling. Kalau memang itu kau buat. Aduh, berapa Raja Damaskus menguasai Palestina dan Israel? Ini aku buat. Nah ini. Abad ke-19. Ya Isa lahir abad ke-19 kalau gitu. Abad ke-berapa ini? Sebentar, mana dia ya? Ya kalau mencari 1929 dibuat sini ya. Bentar ya. 1921, 29 itu dia. Kau cari aja lah. Banyak itu, googling aja kau. Tahun berapa Raja Damaskus menjajah Palestina dan atau bangsa Israel? Itu cara melihatnya, Nandar. Gak akan sanggup kau melawan aku, udah aku bilang. Error in person aja kau gak tahu. Kalau nama kau bisa ke RT, ke RW. Kan sudah aku bilang, kenapa Yesus jadi Yesus? Kenapa bacanya kan Yesus? Yesus. Orang Amerika, orang Inggris mengatakan jadi Yesus bahasa Inggrisnya. Orang Indonesia mengganti J jadi Y. Kan tidak masalah kalau nama. Tapi kau nggak tahu Isa itu hidup di Arab. Di bawah pemerintahan Raja Damaskus. Sementara Yesus hidup di bawah pemerintahan Romawi. Di salibnya ada 3 bahasa. Bahasa apa? Ibrani, Latin, dan Yunani. Kok kau bilang Yesus nggak pandai bahasa Yunani? Sudah kubukakan ayatnya, dia bertemu dengan ibu dari Yunani. Masa ibu itu bahasa Yunani terus Yesus bahasa apa? Bahasa Ibrani nggak nyambung, golok. Tentu Yesus paham. Terus Yesus dihadapkan ke Pilatus. Pilatus itu orang apa? Romawi. Masa Yesus bisa menjawab ucapan si Pilatus? Jadi di situ bahasa sudah ada Romawi, Ibrani, Latin, dan Yunani. Nah itu biar kau tahu, Nandar ya. Sekarang kau tinggal buktikan. Mana Rita Wahyu mengatakan Yesus tidak mati di salib. Sebagai bukti kau tanggung jawabi ucapan Rita Wahyu, Yesus adalah Isa. Silakan. Jangan kau lari. Tadi kau nggak pernah bahas dari Quranmu, satu pun nggak ada. Astagfirullahaladzim. Nandar, biar sportif kita, Nandar. Ya sekali-sekali kau bantah lah. Sabarlah, ini sabarlah. Nggak, masuk begini. Sekali-sekali coba kau ulas dari Quranmu. Ya ampun. Aku kan sudah mengatakan begitu. Kau bahaslah, dia nggak hidup di raja zaman Damaskus, tapi hidup di zaman Raja Herodes. Kau tunjukkan dari tafsir siapa. Udah cepet. Astagfirullah. Ya, Sekali-sekali dari Quran mulai bahas, tidak sportif. Silakan. Ya, silakan. Ya, Rudi, Al-Quran itu pasti benar. Tidak ada seorang muslim pun yang menolak Al-Quran sebagai sebuah kebenaran.
Tapi kalau tafsir itu relatif. Tafsir itu ada yang relatif, tafsir itu ada yang mutlak. Contoh surat Yasin berbicara tentang Paulus, itu riwayatnya palsu. Ya, meskipun ada di dalam tafsir Ibnu Katsir. Tafsir Ibnu Katsir itu hanya mencantumkan sebagai sebuah hajanah, bukan sebagai sebuah rujukan. Itu satu sudah saya jawab ya. Yesus dan Isa itu sosok yang sama, tetapi perspektif yang berbeda ya. Tadi Rudi mengatakan, Nandar, apa untuk mencari data ini aja, bahwa ada Indri di atas kayu salibnya Yudas ketika disalib, dia nyari sampai 5 menit. Kalau saya mah tinggal merem, tak ketemu itu. Yang nulis itu bukan Yesus, dan Yesus di situ tidak membacanya. Ya, nggak ada kata membaca, Yesus membaca. Ya, itu dibuat oleh pemerintahan Pontius Pilatus yang memang dia orang Romawi, yang pada saat itu ingin mempopulerkan bahasa Yunani sebagai bahasa nasional. Cuma belum, orang-orang Yahudi itu tetap kukuh dengan bahasa Aramaiknya. Nih, contoh begini. Kalau ada ini di Yogyakarta ya, ini ada tulisan bahasa Jawa. Saya orang Jawa atau teman-teman orang Jawa bisa nggak baca tulisan bahasa Jawa meskipun ini terpampang tulisan bahasa Jawa? Kan tidak. Data dan fakta, Rud, ini pakai data loh saya. Yesus itu nggak bisa bahasa Yunani. Kalau Yesus bahasa Aramaik ada, nih. Adalah masuk akal untuk percaya kalau Yesus berbahasa Aram. Ya, mana tadi? Nih. Adalah masuk akal. Adalah masuk akal kalau Yesus berbahasa Aram. Nih. Tuh. Adalah masuk akal kalau percaya Yesus bahasa Aram. Sebab, ini ada sebab nih, lanjut nih. Sebab, nih, coba Rud, ini dari yayasan resmi loh. Di Kemenkumham tertulis, rakyat tidak mengerti kalau dia berbicara dalam bahasa lain. Makanya saya minta data. Di mana Yesus ngomong bahasa Yunani? Nih, kalau bahasa Aramaik nih, Rud, ketika Yesus menyembuhkan orang yang bisu, itu bukan pakai Yunani. Coba, pakai bahasa apa? Pakai bahasa Aramaik, epata. Kalau dalam bahasa Arabnya, pataha. Makanya ada surat Al-Fatihah, artinya pembuka. Nah, ketika Yesus menyembuhkan orang bisu, ketika Yesus menyembuhkan orang buta, apa kalimatnya? Epata, terbukalah. Nih, perintah dalam bahasa Aram yang berarti terbukalah. Ada nggak Yesus ngomong dalam bahasa Yunani? Barakata helo tehe, misal dalam bahasa Yunani. Ada nggak? Nggak ada. Nih, ketika beliau menyembuhkan orang yang bisu, pakai epata. Nggak ada pakai Yunani, Kristos, nggak ada. Kenapa? Istilah Yesus itu adalah istilah penghinaan dari orang Yahudi kepada Yesus. Namanya bukan Yesus, namanya Iso. Kamu nggak percaya, Rud? Ini, Rud, Indonesia Ibrani. Ini kuda dalam bahasa Ibraninya apa? Kita dengarkan. Ini kuda. Ini kuda. Bahasa Ibraninya apa, Google? Jesus. Yesus. Nih. Jesus. Yesus, makanya nggak boleh kita memanggil Yesus. Harusnya kita memanggil Iso. Tuhan Iso. Udah. Ini fakta loh, Rud. Kamu bilang sola scriptura. Kepercayaan, keyakinan bahwa Alkitab itu adalah firman Tuhan. Saya tunjukkan Matius 1 ayat 1. Sebelum kita ke Matius. Nah, kalau Yesus ngomong bahasa Aramaik ada ayatnya. Epata itu bahasa Aramaik, ya kan? Kalau Yesus ngomong bahasa Ibrani ada datanya. Ya. Kami semua rubah ke tanah suatu suara dalam bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani ada datanya, bahasa Aramaik ada datanya. Saya minta sama kamu. Di mana Yesus mengatakan dalam bahasa Yunani? Kalau ada, saya lompat dari atas Monas pada malam hari ini. Gak ada, sampai kiamat pun gak pernah ada. Itu nama Yesus, ini kuda, itu penghinaan kepada Nabi Isa. Jadi kalau orang Kristen sayang kepada Yesus, namanya Iso. Kalau dalam bahasa Arab, Isa. Itu namanya fonetik korespondensi. Kamu belajar dan kuliah atau tidak? Pasti ngerti apa itu fonetik korespondensi. Matius 1 ayat ke-1, ya, Genesios Iso, bukan Yesus. Aduh.
Bingung tuh sampai lihat tuh wajahnya, sampai nyari datanya mana Yunani, nggak bakal ada, nggak usah dicari. Oke Nandar, aku balas kau ya. Rude. Terima. Ya, kawan-kawan. Tapi saya tidak akan meniru Sinandar yang mengatakan arti Yesus itu adalah kuda. Karena nanti arti akbar adalah tikus. Kalau mengarti-artikan gitu kan banyak Nandar. Ya, jadi kita nggak usah bicara seperti itu. Jangan kau jawab. Tenang lu kau. Ya. Karena aku bilang akbar bukan aku akbar ya. Jadi kawan-kawan kita nggak boleh mengambil hal-hal seperti itu cocokmologi. Ya, sportif aja. Kalau Yesus ya Yesus bukan Isa. Terus kalau bilang Alkitab Al-Quran adalah berisi kebenaran, tunjukkan kebenarannya. Isa itu hidup di zaman pemerintahan siapa? Itu kan nggak kau jawab Nandar. Hanya nyerocos saja kau. Coba dulu mana kebenaran Al-Quran itu Isa itu hidup di zaman kaisar siapa? Kau sangkal Ibnu Katsir. Ibnu Katsir itu lebih cerdas dari siapapun di muka bumi ini. Nabi Muhammad aja tidak ada bercerita tentang kisah Damaskus, tidak ada bercerita tentang penyaliban Isa. Ibnu Katsir bisa menjelaskan lebih detail dan lebih detail lagi ke benak. Bisa mengatakan yang disalib adalah Yudas. Coba kau nggak memakai dalil itu kan pernah? Oh yang disalib adalah Yudas. Tafsir siapa itu? Oh kemenak bukan Ibnu Katsir. Di bukunya yang kedua kan begitu kalian kan. Nah sekarang Nandar nggak ada bukti yang bisa kau bawa. Sementara aku, oh memang bukan Yesus yang Yesus kan tidak membaca tulisan itu. Waduh Nandar, sekarang aku buka tadi yang ku bilang itu ya. Di Markus 7 ayat 24 sampai 26. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Kau googling dulu Tirus itu daerah mana? Itu bukan daerah Yerusalem. Sehingga kau paksakan Yesus harus berbahasa Ibrani atau Aram. Daerah Tirus ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau ada orang untuk mengetahuinya, tetapi keadaannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anak perempuannya kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia lalu datang tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani. Kita bicara kitab suci saja Nandar. Ngapain kau googling? Makanya aku bilang kau berkata tadi Al-Quran berisi kebenaran. Tunjukkan kebenaran itu sama kami. Isa hidup di zaman siapa? Kaisar siapa? Itu aja nggak bisa kau. Jangankan kau, semua ulama Islam tidak akan bisa menjawab kecuali Ibnu Katsir. Hidup di zaman Kaisar Raja Damaskus. Kau carikan saya, hebat kau. Ya, dari Quran ku potong kupiku ini. Kurang apa lagi aku? Ya, oke. Sekarang apa lagi pertanyaanmu? Sudah ya mengenai Yesus itu, ku akui betul itu dari bahasa Inggris. Pakai J di Indonesia kan jadi Y. Kok bisa begitu? Itulah namanya translate, tidak masalah. Bahkan di Islam menjadi Isa kau bilang kan. Bagaimana jalannya Isa? Kalau saya nggak pakai Al-Quran tapi pakai Bible bahasa Arab, menjadi Isa. Paham? Kalau nama, kau kan seorang pengacara. Kalau nama masih bisa diperbarui, kau pergi RT RW lurah, ini adalah orang yang sama, selesai itu. Tapi kalau dia hidup di zaman Nandar, lahir di zaman Soeharto, terus Nandar yang satu lagi lahir di zaman SBY, kau kira itu orang yang sama? Oh enggak, itu kan dari apa aja pandangan teologis. Nenekmu kiper kata Zulkifli. Zamannya Soeharto itu tahun berapa? SBY tahun berapa? Oke lah, terakhir Soeharto 98. SBY tahun berapa? Selisih berapa tahun? Kok masih dianggap orang yang sama? Mikir dong Nandar, mikir. Sudah kubukakan dari Al-Quran. Dia pergi ke timur Baitul Maqdis. Ya kau cari daerahnya apa? Sampai nanti kita debat ini, tidak bisa kau jawab itu dari Quran. Hidup di zaman Kaisar siapa Isa itu? Isa nggak disalib. Matikan mikmu, jangan kau curang. Sekarang ku tanya kau, Isa menggunakan bahasa apa? Coba kau jawab, kasih dari Al-Quran. Aku ingin tahu.
Yang kau bilang dia berbicara sama Bani Israel. Bani Israel di Arab juga ada. Harus kau ungkit itu. Ini dia hidup di dalam kaisar ini. Dia berbahasa ini. Kau carikan saya satu. Ya Nadar. Pertama kau carikan hidup di raja siapa. Kedua berbahasa apa Isa. Buktikan. Aku ingin tahu. Harus dipotong Sampai kupingnya. merah muka kau Nandar. Aduh. Merah dari mana? Slow, Apa slow. dari tadi Berapa santai? putaran lagi kita Nandar? Ketawa. Aduh ya jerah ya. Udah seberapa lagi deh? Berapa Karena lagi? kau nggak Gua punya ikutin dalil aja. lagi. Ya udah cep. Udah error in persona. Udah, jangan baru tahu error persona aja diulang-ulang terus. Ya berapa kali putaran lagi kita? Ya gua terserah lu. Ya gua maunya sampai berapa Sekali putaran? sekali lagi aja. Karena kau nggak bisa membuktikan hidup di zaman kaisar siapa? Iya. Cup. Siapa tadi duluan? Aku atau kau tadi duluan? Udah. Kau duluan ini tadi gua kan? mau mulai. Ya. Aduh. Abis kau, Ini aku gimana nih? Abis kau aku baru kita penutup ya. Aku lagi. Aku nanti 10 menit. Silakan. gimana? Saya sebentar gimana? Ini aku. Rudi, tar dulu ngomong dulu. Ini aku. Terus Abis kau, aku 10 menit baru kau terakhir. Oh iya, siap. Silakan. Ya, kalau Al-Quran dengan bahasa Yesus itu nggak pernah ada kontradiksi. Ini saya tunjukkan ya di dalam Al-Quran. Kau bilang nanti potong ya leher kamu ya. Potong. Bisa bacakan di dalam Al-Quran, teman-teman lihat ya. Ini Al-Quran surat 61 ayat ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Isa ibnu Maryam ya bani Israil inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurati wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadha syihrun mubin. Pertama, Al-Qur'an mengatakan namanya itu Isa. Dalam bahasa Aramaik namanya Iso. Inilah disebut ketobo dili duteh de Iso. Jadi antara Isa dengan Iso itu namanya fonetik korespondensi. Jadi sosoknya sama, namanya Iso. Kalau Yesus itu artinya ini kuda. Makanya Al-Quran tidak mengatakan itu Yesus. Nah, kemudian yang pertama adalah namanya Isa. Yang kedua, Nabi Isa mengatakan akan ada seorang nabi yang namanya Ahmad. Ini ada di dalam Bible. Tapi sebelum saya ulas, saya ingin membahas dulu tentang ini. Ya, tentang tadi kamu bilang akbar itu tikus. Enggak ada kata akbar di dalam Bible itu tikus namanya. Ini dalam bahasa Ibraninya bacaannya bukan akbar. Enggak ada dages. Makanya ngomong bahasa Ibrani tapi enggak ngerti bahasa Ibrani. Saya bacakan ya. Fejeh lahem hatame. Inilah makanan yang haram buat kalian ya. Hatame besheret hasheret ya. Hashoret al haaretz. Haholed PH Ahbar. Ini dibacanya PH Ahbar, bukan Akbar. Di sini Ain. Kalau Akbar itu pakai alif dalam bahasa Arabnya. Sangat jelas nih. Fejeh lahem hatame beseret hasores al haares saholed PH Ahbar. Ini dibacanya Ahbar. Sejak kapan ini dibaca Akbar? Satu, kita lihat teman-teman ya. Dengan Quran surat As-Sof ayat ke-6. Sekarang kita buka Quran Bible Yohanes 16 ayat 13. Bener nggak namanya Ahmad? Nih. Ini saya baca dalam bahasa Ibrani. Tetapi apabila ia datang yaitu roh kebenaran, dimanipulasi jadi roh kebenaran. Nah, dalam bahasa Ibraninya Abal hu asher hu ruaha Ahmed. Nah, itu fonetik korespondensi lagi. Ahmad lagi di sini sama dengan Quran surat As-Sof ayat ke-6. Abalhu asyarhu ruwaha Ahmad. Ahmad. Makanya kalau di Inggris sebutannya kalau Ahmad, kalau Muhammad jadi Muhammad. Itu fonetik korespondensi. Maju kena, mundur kena.
saya sudah tunjukkan di dalam bahasa Aramaik Iso, dalam bahasa Yunani Iso. Kenapa jadi Yesus? Efatalah hatimu, terbukalah hatimu. Wahai yang letih lesu dan berbeban berat, datanglah kepada Evangelis Yonatan Nandar, karena ada kebenaran dan hidup, dan ada kebenaran Islam di dalam diri saya. Masya Allah, haleluya, terpujilah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jelas, Ahmad, Muhammad, ya kan? Kemudian Iso, de Iso. Ini dalam bahasa Yunani juga Iso, Rud. Iso. Aduh, Rudi ini. Nih, Rud. Rekam, lihat. Ini nih. Ini tulisannya Iso nih. Iso, bukan Yesus. Iso. Kenapa jadi Yesus? Ternyata Yesus itu, teman-teman, ini dalam bahasa Ibrani ya. Teman-teman lihat nih. Ini dalam bahasa Ibrani. Rud, tolong nih. Makanya jangan lagi panggil Yesus, panggil Iso. Ini kuda. Ini kuda. Bahasa Ibraninya apa? Jesus. Yesus. Makanya jangan sekali-kali panggil Yesus ya. Ini kuda artinya. Jadi kalau kamu mau memanggil Tuhanmu, panggil Tuhan Iso gitu loh. Jangan Tuhan Yesus. Itu ini kuda artinya. Hati-hati. Nangis kau, Rud. Gak tega surah. Aduh, mohon maaf, Rud. Ya Allah, mohon maaf Bang Rudi. Gak tega aku, sumpah deh. Aduh. Oke Nandar, tenang, slow. Ya, jangan menangis. Oke, slow. Aduh, slow. Ini Ya, namanya giliranku terluka lagi ya, tanpa sekali berdarah. lagi. Ya, Terluka sabar. tapi tanpa berdarah. Wah. Oh, santai aja. Oke, Mana pencet kuping, ya, mana kuping? matikan mic-mu. Ah, Mic-mu matikan. Apa yang kutanyakan tidak kau jawab, padahal taruhan kupingku. Di zaman Kaisar siapa Isa hidup? Sampai kau nanti penutupan, tidak akan bisa kau tunjukkan Isa hidup di zaman Kaisar siapa dari Al-Quran. Potong kupingku kalau bisa. Nah ini ku pertaruhkan sama kau Nandar. Ya. Nah sekarang Nandar, kau lari kepada Ahmad. Oke, ku bahas itu surah 61 ayat 6. Ini utangnya mau kau ginta sampai dia meninggal, tidak bisa dijawabnya sama aku. Waktu kami debat live, tunjukkan di mana itu tertulis. Dan ingatlah ketika Isa ibnu Maryam berkata, hai Bani Israel. Ini ucapan kepada Bani Israel. Sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab sebelumku yaitu Taurat, dan memberikan kabar gembira dengan datangnya seorang rasul yang akan datang sesudahku yang namanya Ahmad. Di kitab Taurat mana itu ada nama Ahmad? Apa mau kupersembahkan lagi kupingku sama kau? Kitab Yohanes bukan Taurat. Jangan nanti kau ambil juga di apa Kidung Agung, itu bukan Taurat. Paham kau Taurat enggak? Oke. Yang datang bernama Ahmad. Kok tiba-tiba berubah nama menjadi Muhammad? Kau kira Isa itu enggak pandai bahasa membaca Taurat? Ahmad ya Ahmad. Kalau memang menurut itu, bagaimana Ahmad bisa jadi Muhammad? Oh, Ahmad itu gelar, pasti gitu kau bilang kan? Oh, ini artinya terpuji ya, lala basi. Sekarang bagaimana Yesus bisa jadi Yesus? Kan sudah ku jelaskan sama kau. Yang kau baca kuda itu apakah hurufnya Y-S-U-S? Ngarang kau? Atau pakai J? Dan ingat, di tafsir, di terjemahan bahasa Inggris, Isa pun dibilang Yesus. Berarti Isa itu nabi kuda. Buka, ini ada bahasa Inggrisnya, aku buka. Lengkap ini. Kau carilah nanti. Dibilang di situ kalau bahasa Inggrisnya itu adalah Yesus. Pakai J Isa itu. Mana dia? Nah, ini ntar ya. Ntar. Nanti kau cari aja lah. Ada itu kalau terjemahan bahasa Inggris dikatakan Yesus itu. Ah ini. Oke, aku balikkan. Ini Son of Mary. Tunggu. Kita buka yang ini aja.
Surah 4. Udah nanti kau cari aja lah. Ada itu dikatakan di situ bahwa Yesus ya. Bahasa Inggrisnya ya. Jangan ketawa dulu dong. Aku kan masih giliranku. Sebentar. Nah ini, kubuka sama kau. Surah 4 157. Nabi kau nabi kuda. Kau yang bilang ya, bukan aku. Jangan nanti ditangkap polisi aku gara-gara kau. Ini English sahih. And for their saying, in that we have killed the Messiah, Jesus, the son of Mary. Nampak nggak kau ini? Berarti kuda, the son of Mary. Kau tampol sendiri muka kau. Jangan kau ketawa mau mengejek kuda. Di Quranmu bahasa Inggris memang itu dibilang. Yesus. Berarti itu kuda, the son of Mary. Nabi Isa kau jadi kuda. Pakai ini, jangan asal ngomong. Paham? Nah, kemudian Nandar, sudah kujelaskan sama kau tadi, Tirus daerah mana? Carikan kau. Maka dan kemudian kau nggak bisa menjelaskan Isa bahasa apa? Pertanyaanku tadi dua. Pertama, Isa hidup di zaman Kaisar siapa? Kedua, Isa itu berbahasa apa? Gak bisa kau temukan sampai kiamat pun gak bisa. Aku mau menguji ucapan besarmu. Al-Quran itu berisi kebenaran. Oke, saya terima. Tapi tunjukkan Isa hidup di zaman Kaisar siapa? Kok sulit kali nunjukkan itu kalau dia berisi kebenaran? Kenapa aku katakan begitu? Tafsir Ibnu Katsir kau tolak. Kan Ibnu Katsir kau tolak. Sekarang apa yang kau terima? Oh, dia bukan hidup di Raja Damaskus. Jadi raja siapa? Agustus, tunjukkan ayatnya. Kaisar Agustus, tunjukkan. Penutupan, aku minta nanti kau menunjukkan ayatnya dari Al-Quran sebagai bukti Al-Quran itu berisi kebenaran. Nangis kau, lihat muka kau udah merah-merah tuh. Aku kalau sekali mengamuk Nandar, kubal-bali kau sampai nangis. Apalagi si Suma, aduh terkaing-kaing. Tapi sudahlah, slow-slow ya Nandar. Aduh, Rud. Slow. Nanti kau penutup ya, jangan lupa. Simpulkan itu, Mak Isa berbahasa apa, kasih ayatnya. Hidup di zaman Kaisar siapa, kasih ayatnya. Aku penutup ya. Oke kawan-kawan, kita telah sampai kepada akhir penghujung daripada diskusi ini. Ini hanya diskusi ya. Ketika kami berdiskusi, dia memang lawan saya, dia musuh utama saya. Tapi setelah kami tutup diskusi ini, dia adalah teman sebangsa dan setanah air bagi saya. Memang saya belum pernah ketemu sama Sinandar. Kalau satu hari saya ketemu sama dia, saya mau kayak Teletubbies, berpelukan. Karena dia ini teman saya merintis debat di dunia maya ya. Memang saya yang memulai. Kemudian dia masuk setelah saya berapa kali berdebat, langsung dia menghubungi saya, "Bang, ayo dong diskusi." Jadi ku ajar-ajari dia gini pakainya, gini. Ya, puji Tuhan, akhirnya Sinandar sekarang seperti yang kalian lihat ya, harga mikrofonnya itu pun jutaan ya. Saya juga jutaan tapi nggak sebagus dia. Saya nggak ngerti apa ini feedback kenapa ya. Sudah saya beli apa nama ini mixer apa nama ini soundcard ada ini asli ini tidak pandai saya makainya, nanti saya coba lagi ya. Asli ini kawan, bukan asli ya. Mudah-mudahan nanti bisa dapat sesuatu yang bagus ya. Dan kawan-kawan, bahwa Yesus itu memang bukan Isa, itu nggak bisa dipungkiri siapapun ya. Dan itu bukan hanya pandangan teologis, karena kalau hanya pandangan teologis itu bisa kita kesampingkan ya. Tapi ini lebih daripada itu. Jadi kalau dibilang Yesus berbahasa apa, ya 3 bahasa ya, disalib aja tertulis bahasa Ibrani, bahasa Latin dan bahasa Yunani. Kenapa itu ditulis begitu? Karena orang pada masa itu ya itulah bahasa yang dipakai, bahasa pengantar. Dan termasuk juga Yesus pergi ke Tirus. Saya lagi menggoogling tadi Tirus itu di mana. Saya lihat Tirus ini dekat-dekat Arab ini ya. Saya nggak tahu di mana ini ya. Elbrus atau apa nih? Dekat Italia pula ini. Senegal. Nah itulah pokoknya Tirus.
Jadi Yesus perjalanan yang sudah tahu sampai ke Tirus, dan di situ dia bertemu dengan seorang ibu yang berbahasa Yunani, dan kemudian Yesus berbicara sama kaisar, dia berbicara dan menjawab, kamu yang mengatakannya. Artinya Yesus mengerti apa ucapan daripada Pontius Pilatus, ya. Nah, jadi kawan-kawan, percayalah bahwa sampai hari ini saya belum menemukan kesalahan di dalam Bible. Saya ingin kali bertemukan kesalahan, tapi belum saya temukan, ya. Dan sampai hari ini seperti yang dikatakan Sinandar juga, saya lagi mencari kebenaran di dalam Al-Quran, juga belum saya temukan. Mudah-mudahan Sinandar bisa menjawab nanti terakhir mengenai hidup di zaman Kaisar siapa Nabi Isa itu, dan bahasa apa yang digunakan Nabi Isa. Saya penting sekali itu kawan, untuk membuktikan kebenaran daripada Al-Quran itu seperti yang disampaikan Sinandar, ya. Saya tidak membuktikan kebenaran Ibnu Katsir, karena Nandar tadi menolak, betul, bisa dia menolak, punya hak, karena itu penafsir, ya. Saya juga demikian menolak Rita Wahyu, karena Rita Wahyu juga bukan hidup di zaman Yesus, atau bukanlah seorang ya biasalah, ya. Dan penggunaan dalil Rita Wahyu juga harus kita terima, bahwa Rita Wahyu juga mengatakan Yesus adalah Tuhan, Yesus mati di kayu salib. Gak boleh hanya kesamaan itu kita terima. Dalam ilmiah, kawan, karya ilmiah, satu dalil kita terima dari seorang profesor misalnya, dalil dalam satu buku itu harus kita terima semua, jangan sampai kontradiksi. Kita hanya menerima dalil bahwa dia mengatakan Yesus adalah Isa, terus kita menolak bahwa Yesus itu disalib. Itu nggak bisa. Dan menolak Yesus adalah Tuhan, ya. Jadi sebentar lagi kita dengar Sinandar, kita akan menunggu apa yang dia uraikan. Semoga dia uraikan ada kebenaran yang dia janjikan sama kita, ya. Kita tunggu kawan, dan kita ada janji tidak nyebrang-nyebrang, ya. Kalau mengenai katanya kuda-kuda tadi, biarlah itu dosa dia itu kawan-kawan, karena bagi mereka pun di dalam bahasa Inggris Yesus itu juga ada Son of Mary, ya. Jadi kuda Son of Mary kata dia. Ya urusan dia kawan, ya. Itulah dulu yang bisa saya sampaikan, Nandar, ya. Kalau ada kata-kata yang salah, maaf sama kalian semua. Ini hanya diskusi, jangan lapor polisi, karena kami hanya berdiskusi. Baru yang kedua, ya, Sinandar ini juga kali ketawa, ya. Terima kasih kepada kalian yang sudah mendukung, memberikan koin. Meskipun kita kalah terus sama Sinandar, tidak masalah lah. Yang penting kita debatnya menang. Sampai jumpa. Silakan Nandar. Kalau lagi masih pede ngaku-ngaku debat menang. Heran saya. Oke, Rud. Aku gak nyebrang, Rud. Dah. Ayo, terima. Ada peribahasa mengatakan begini, ungzur makola wala tangzur mankola, ya. Lihat apa yang dikatakan, jangan melihat siapa yang mengatakan. Saya sebagai orang Islam sayang kepada Nabi Isa. Sampai.